percaya hadirat Tuhan di tengah. Ku percaya Kau membuka hati kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Mungkin Tuhan kita tidak berkumpul Tuhan, tapi kami beribadah secara virtual Tuhan. Tetapi Engkau tetap hadir Tuhan. Engkau tetap hadir Tuhan di hati kami Tuhan. Roh Kudus tetap melawat Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan. Jamah Tuhan, biarkanlah apa yang ingin Kau katakan Tuhan, biarlah dikatakan Tuhan melalui yang berkhotbah Tuhan pada hari ini. Berkati Tuhan, bukan hanya yang berkhotbah saja Tuhan, tetapi untuk jemaatnya juga Tuhan. Biarkanlah firman-Mu Tuhan yang dikeluarkan Tuhan dari mulut orang yang berkhotbah Tuhan pada hari ini Tuhan bisa menjadi rema Tuhan pada setiap kami Tuhan, dan bisa menjadi langkah selanjutnya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoanya di dalam nama Yesus dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Pak Yusak, sebelum firman kita foto bersama dulu ya. Takutnya nanti ada yang web kan nggak ikut foto. Saya minta bantuan Sandra ya, foto bersama ya. Mungkin bisa dibuka dulu videonya agar kita tahu satu sama lain. Salam kenal buat rekan-rekan di Kampus Indah ya. Selamat bergabung. Oke, ini ada yang belum buka. Saya tunggu semuanya ya. Ya, Haliawati, Cigunawan. Ada 3 orang lagi. Widya Susanto, Angel, Endro ini ya. Sama Pak Cigunawan. Oke. Ya kita langsung aja ya. Mungkin mereka nggak mau buka. Sebentar, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, thank you Andra ya. Thank you semuanya. Silakan Pak Yusak. Monggo. Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Salam. Selamat malam. Kati. Terima kasih Pak Bang untuk waktunya. Baru pertama ini kita gabung wilayah Kampus Indah dengan wilayah Sawahan. Terima kasih kesempatan yang baik, dan ini semua dari Pak Bambang ya, yang punya ide rencana mengajak gabungan itu juga dari Pak Bambang, dan saya percaya ini luar biasa, ini baik sekali supaya kita bisa saling mengenal, supaya kita saling bisa bersekutu dengan Tuhan lebih baik lagi. Puji Tuhan. Ya, suara saya jelas ya? Jelas Pak Yusak. Ya, kita akan belajar dari makalah FA, yaitu mengenai pimpinan Roh Kudus. Malam hari ini kita belajar tentang pimpinan Roh Kudus bagian yang ketiga. Kalau kita sudah belajar di 2 Senin yang lalu, yaitu tanggal 6 September dan tanggal 13 September, itu bicara tentang pimpinan Roh Kudus juga. Pimpinan Roh Kudus yang pertama dan yang kedua. Yang intinya itu beberapa hal atau persyaratan. Persyaratan supaya kita bisa menerima pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita ya. Syarat supaya kita menerima pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya ulang cepat, yaitu syarat-syaratnya beberapa hal yang harus dipenuhi supaya pimpinan Roh Kudus dinyatakan dalam hidup kita. Yang pertama, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Ini memang mutlak ya.
kemudian percaya bahwa dalam dirinya ada Roh Kudus, dan yang ketiga mau hidup dalam kebenaran. Kemudian 3 syarat lagi supaya kita menerima pimpinan Roh Kudus atau pimpinan Roh Kudus dinyatakan dalam hidup kita. Yang keempat yaitu membenci kejahatan atau dosa. Dan yang kelima, merindukan kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, menanti-nantikan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang pimpinan Roh Kudus bagian 3. Mengenai pimpinan Roh Kudus bagian 3, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya percaya judul makalah kita malam hari ini maupun yang 1 minggu atau 2 minggu yang lalu tentang pimpinan Roh Kudus itu penting sekali. Saya percaya sebelum kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kita bahwa kita itu memang sadar bahwa kita itu sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus, ya. Harus ada di dalam hati kita. Biarlah ini menjadi doa kita setiap hari bahwa kita itu sadar bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus, bahwa kita sangat-sangat bergantung kepada Roh Kudus. Dan kita harus mengakui kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Roh Kudus. Dan ini juga yang menjadi pegangan saya, kita harus sadar dan percaya bahwa hanya Roh Kudus saja yang dapat memimpin hidup kita, yaitu hidup benar dan berkenan kepada Bapa di sorga. Dan hanya Roh Kudus saja yang sanggup memimpin atau menuntun hidup kita menuju hidup kekal bersama Bapa di sorga. Dan kita akui dan kita percaya bahwa hanya Roh Kudus saja yang sanggup memimpin kita dengan sempurna senantiasa dimanapun kita berada. Dan terakhir, kita harus sadar bahwa kita sangat-sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus, ya. Kita sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Dimanapun kita berada, kita sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Kita akan mulai, ya. Ada beberapa orang yang menganggap kalau mereka mendapat suara dari Roh Kudus atau mendapat penglihatan dari Roh Kudus, mereka beranggapan bahwa itu baru mereka mendapat pimpinan. Padahal Roh Kudus bekerja atas hidup kita, itu bebas. Itu adalah kedaulatan Roh Kudus. Kita hanya perlu menurut saja, tidak perlu kita menetapkan. Kalau aku belum mendengar suara Roh Kudus, berarti Roh Kudus belum memimpin saya. Kalau saya belum melihat suatu penglihatan, berarti Roh Kudus belum memimpin saya. Ini pendapat ini jangan kita pegang. Ini yang pendapat yang enggak benar, karena Roh Kudus bebas. Roh Kudus bisa bekerja dengan caranya yang tidak bisa kita batasi. Ya, memang malam hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita sebagai pimpinannya kepada kita, ya. Jadi penting sekali kita memiliki hubungan bersekutu dengan Roh Kudus supaya kita mendapat tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, yaitu melalui bentuk-bentuk pimpinan atau bentuk-bentuk pimpinan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu bentuk-bentuk pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, ya. Kalau kemarin kita belajar tentang persyaratan supaya kita dipimpin Roh Kudus, malam hari ini kita belajar 3 hal, yaitu bentuk-bentuk pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bentuknya, ya, ini. Jadi mari kita belajar. Saya percaya waktu saya mempersiapkan makalah ini, saya juga banyak dikoreksi, banyak ditegur oleh firman Tuhan. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, ya, bentuk-bentuk pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama yaitu berupa dorongan dari Roh Kudus. Berupa dorongan dari Roh Kudus. Saya minta Pak Robert, ya, bisa membantu saya membacakan di Kisah Rasul pasal 6 ayat 10. Kisah Rasul. Ya, Pak Yusuf. Kisah Rasul 6 ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ini adalah Stefanus, ya. Pada waktu Stefanus itu sebelum diserahkan ke Mahkamah Agama, kita tahu di Kisah Rasul pasal 6 ini, ya. Itu tentang bahwa Stefanus itu dikatakan mengadakan banyak tanda-tanda, tetapi banyak orang yang tidak senang, sehingga mereka menghasut orang banyak. Akhirnya Stefanus diserahkan
ke mahkamah agama. Dan di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Sehingga Stefanus berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu adalah dorongan Roh Kudus kepada diri Stefanus. Kemudian kalau kita baca di 2 Petrus pasal 1 ayat 21, ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Saya minta tolong Pak Robert tetap, ya. Iya. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. 2 Petrus pasal 1 ayat, oke. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan, ini yang ditulis di Rasul Petrus ya. Jadi nubuat itu juga nggak ada yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ini memang ada dorongan Roh Kudus ya. Jadi kita lihat di sini Roh Kudus bisa memberi pimpinan kepada kita dalam bentuk dorongan, tidak hanya melalui suara atau penglihatan atau lain sebagainya, tapi bisa berupa dorongan dari Roh Kudus seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi kita nggak boleh membatasi kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Ini tadi kalau kita lihat contohnya Stefanus, kemudian kalau kita ingat ya di tokoh-tokoh Alkitab orang Samaria, perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria, Lukas pasal 10 ayat 33 mungkin nggak perlu dibaca. Itu tentang ada seorang yang turun dari Bethlehem ya, kalau dari Bethlehem ke Yeriko kemudian jatuh ke tangan penyamun. Kemudian ada seorang imam yang datang menemui orang yang jatuh dalam penyamun itu setengah mati, tapi mereka cuma lewat saja. Kemudian seorang Lewi juga cuma lewat saja. Tetapi orang Samaria begitu dia melihat orang yang jatuh di tangan penyamun keadaannya setengah mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan sehingga mereka menolong. Saya percaya ini juga dorongan Roh Kudus ya, dorongan Roh Kudus yang ada pada orang Samaria sehingga dia menolong orang yang jatuh dalam tangan penyamun. Kalau kita lebih lanjut memang masih banyak dalam tokoh Alkitab, tapi kalau kita lihat sendiri teladan kita yang sempurna yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga penuh dengan belas kasihan. Pada waktu memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang, hatinya tergerak oleh belas kasihan sehingga Tuhan Yesus memberi makan. Dan masih banyak. Mungkin untuk kehidupan kita ya, yang penting bagi kehidupan kita, bila kita merasa ada dorongan untuk melakukan sesuatu atau untuk membantu seseorang, janganlah dorongan itu diabaikan ya. Jadi saya percaya Roh Kudus itu memberi dorongan di dalam hati kita. Mungkin dengan kata lain saya bisa persamaan artinya mungkin kita digerakkan. Hati kita itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan ya. Digerakkan, mungkin istilahnya kalau kita bisa lebih ya memang bisa berupa dorongan tapi bisa dikatakan itu digerakkan ya. Bila kita merasa ada dorongan atau Tuhan sudah menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu atau untuk membantu seseorang, janganlah dorongan itu kita abaikan, tetapi bawalah dalam doa supaya kita diberikan petunjuk lebih jelas lagi mengenai dorongan itu ya. Jadi kita harus jangan kita abaikan, kemudian kita juga harus bawa dalam doa. Juga kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya kita tahu bahwa itu dorongan Roh Kudus, bahwa itu dari Roh Kudus. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saya bayangkan saat hati kita tergerak untuk berbagi dan menolong sesama kita, bahkan saudara-saudara seiman kita di dalam FA, kan kondisi ini kondisi masih pandemi, kondisi yang sangat sulit, banyak ekonomi yang goyah ya. Penghasilan berkurang, mungkin yang berjualan juga omsetnya bisa berkurang. Mungkin bukan berarti saat seperti ini kita harus hemat secara luar biasa, tapi saya melihat bahwa ini adalah saatnya kita, kalau kita digerakkan Tuhan, digerakkan Roh Kudus, bisa berbagi dan menolong. Kemudian bisa juga dorongan Roh Kudus itu di dalam hidup kita bisa berupa permintaan maaf dan ampun. Saat kita melakukan kesalahan dengan sesama, saat kita menyakitkan hati orang, menyelukai pasangan hidup kita,
kita harus mendengarkan dorongan Roh Kudus, minta maaf, minta ampun. Kemudian kalau Roh Kudus saat kita melakukan dosa, Roh Kudus mungkin mendorong, memberi gerakan dalam hati kita supaya kita bertobat. Bertobatlah ya. Jadi dorongan Roh Kudus saya rasa luar biasa. Kemudian kalau hati kita rindu membagi firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kemudian kita diberkati dalam pembacaan firman Tuhan, kemudian kita share di dalam WA atau apapun, itu saya percaya itu juga dorongan Roh Kudus. Itu tuh Roh Kudus yang menggerakkan. Saya juga mengalami kadang-kadang saya mendapatkan firman Tuhan, kadang-kadang saya dapatkan, saya share. Tapi cuma saya share di beberapa grup saja. Mungkin di grup lain enggak. Tapi suatu saat saya tergerak juga. Saya kan sudah menulis begini. Saya akan bagikan ke grup lain juga. Jadi itu juga dorongan-dorongan Roh Kudus. Ya, mungkin selama ini kita sering menunda. Yang sering kali kita sudah mendengar dorongan Roh Kudus, sudah mendengar Tuhan sudah gerakkan melalui Roh Kudus, Tuhan sudah gerakkan kita, tapi kita menunda untuk melakukannya, atau kita agak mengabaikan. Mari malam hari ini kita bertobat. Saya juga menyadari bahwa kadang-kadang kita itu merasa bahwa ini Tuhan yang gerakkan, Roh Kudus yang gerakkan, ini Roh Kudus yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita menganggap ringan sehingga kita menunda-nunda, akhirnya kita tidak melakukan. Kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita sudah belajar yaitu bentuk-bentuk pimpinan Roh Kudus kepada kita. Yang pertama, dorongan dari Roh Kudus. Kita akan belajar yang kedua, suara Roh Kudus. Roh Kudus juga bentuk Roh Kudus memimpin kita juga bisa berupa suara Roh Kudus. Kita baca di Kisah Rasul pasal 10 ayat 19. Kisah Rasul pasal 10 ayat 19. Pak Robert ya bisa tolong lagi. Kisah Rasul pasal 10 ayat 19. Kisah Para Rasul 10 ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Jelas di sini, berkatalah Roh ini kepada Petrus ya. Ini kalau kita baca di lengkap itu di Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48 mungkin judul perikopnya tentang Perikus dan Cornelius. Ya itu kalau nanti Bapak Ibu bisa baca itu memang intinya waktu itu Paulus sedang berdoa, dia naik berdoa, kemudian dia merasa lapar, kemudian Petrus mendapat penglihatan. Ada keranjang yang isinya binatang-binatang, daging-daging binatang, kemudian Roh Kudus atau Tuhan berfirman suruh makan, tetapi Petrus nggak mau karena binatang-binatang ini haram. Bahkan akhirnya Tuhan katakan bahwa apa yang dinyatakan halal tidak boleh engkau katakan haram. Terus kemudian kalau kita lanjutkan itu artinya memang itu pada waktu itu Cornelius yang sedang berdoa. Cornelius itu seorang pasukan Itali. Jadi bukan orang Yahudi, tetapi orang ini orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dia berdoa dan ada malaikat yang menyatakan dirinya bahwa doanya diterima, bahkan amal baiknya diterima. Dan melalui malaikat itu, melalui penglihatan itu, Cornelius disuruh ke Yope untuk menjemput yang namanya Petrus. Seperti itu. Kesimpulannya, Petrus mengetahui arti penglihatan itu bahwa Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Tuhan juga berkenan kepada bangsa-bangsa lain untuk datang kepadanya. Puji Tuhan. Kemudian kita baca Kisah Rasul Matius pasal 10 ayat 19 sampai 20. Saya minta tolong lagi Pak Robert. Matius pasal 10 ayat 19 sampai 20. Matius 10 ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Matius 10 ayat yang ke-20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin, puji Tuhan. Ini Matius pasal 10 ayat 19-20 ya. Jadi itu tentang penganiayaan atau apa ya. Jadi kita kan kadang-kadang
pada waktu itu kalau ada anak Tuhan yang diserahkan itu, kita nggak perlu takut kita akan ngomong apa ini. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan itu bahwa Tuhan sendiri yang akan berkata-kata melalui Roh Kudus pada saat itu juga ya. Jadi ini dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang saya ingat itu. Saya percaya setiap kita hamba-hamba Tuhan pasti dilengkapi dan ditolong Tuhan. Saat kita melayani di FA, kadang-kadang kita itu juga nggak banyak. Saya sendiri pribadi, saya juga banyak kelemahan, banyak nggak mampu. Saya ingat dulu awal-awal aja, masih awal-awal saya jadi gembala FA itu. Setelah FA gitu ada tanya jawab gitu. Saya merasa loh, sungguhan loh, kadang-kadang saya nggak bisa menjawab loh, tapi kadang-kadang Roh Kudus itu bisa berkata-kata, mengingatkan firman Tuhan, jawabannya. Jadi memang Tuhan itu melengkapi kita. Saat kita melayani, menyampaikan firman Tuhan ini juga Roh Kudus bisa bekerja. Yang tadi kita nggak kepikir untuk kita sampaikan, kadang-kadang Roh Kudus bisa langsung menyatakannya sehingga kita bisa mengatakan apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita katakan. Jadi itu suara Roh Kudus itu ya di dalam hati kita. Yang jelas Roh Kudus selalu memuliakan firman Tuhan atau Roh Kudus itu selalu sama dengan firman Tuhan, tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Roh Kudus selalu sama dengan firman Tuhan, tidak pernah bertentangan ya. Kalau kita mendengar suara ya, saya waktu merenungkan ini suara Roh Kudus ya, kita dengarkan itu suara Roh Kudus. Padahal selain kita mendengar suara Roh Kudus, ada bisa juga kita mendengar suara setan ya. Karena kalau kita baca di Ayub itu, Ayub pasal 1 ayat 6 ya, pada waktu itu, pada suatu waktu, itu anak-anak berkumpul, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah berkumpul di hadapan Tuhan gitu, tetapi ada datang juga iblis itu ya. Jadi saat ada anak Tuhan berkumpul di hadapan Tuhan gitu, tetapi juga ada iblis di situ. Jadi sekalipun kita kadang-kadang ya kita saat kita hati kita ini, kita memang harus mendengarkan suara Roh Kudus. Dan suara Roh Kudus itu pasti selaras dengan firman Tuhan. Tapi kenyataannya kadang-kadang di dalam hati kita juga bukan suara Roh Kudus saja yang kita dengarkan. Tetapi kalau saat kita melihat bahwa suara itu bertentangan dengan firman Tuhan, harus kita pastikan bahwa itu bukan suara Roh Kudus, tetapi suara dari setan. Ya, jelas sekali nih. Jadi perbedaannya antara suara Roh Kudus dengan suara setan jelas. Perbedaannya, kalau suara Roh Kudus pasti sesuai dengan firman Tuhan, tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti itu bukan dari Roh Kudus, tapi dari setan. Ya, mungkin saya beri contoh dalam hidup kita sehari-hari. Kalau di sini tadi tentang suara Roh Kudus, tentang Petrus ya, contohnya Petrus tadi yang melihat penglihatan, kemudian ya banyak ya. Kalau kita teliti dari Alkitab, contoh mungkin dalam hati kita ya, saat kita memiliki masalah dengan sesama kita atau kita mungkin berselisih atau bertengkar, pasti Roh Kudus berkata supaya kita mengampuni. Itu suara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dalam hati kita rindu untuk mengampuni kepada orang yang mungkin menyakitkan kita, mengampuni, saya percaya itu suara Roh Kudus. Dan kalau ada suara dalam hati kita, berdamailah dengan orang, itu juga pasti suara Roh Kudus ya. Kalau dalam hati kita ada masalah, kemudian Roh Kudus untuk mengatakan berdamailah, kita harus berdamai. Kalau di dalam persoalan, di dalam pekerjaan, dalam keluarga kita ada masalah, kemudian Roh Kudus mengatakan bersyukurlah, kita harus bersyukur ya. Karena sering banyak sekali masalah itu, sepertinya itu masalah itu seperti menggelisahkan hati kita. Tetapi kalau kita mau peka dengan suara Roh Kudus, kita harus tetap bersyukur sesuai dengan firman Tuhan. Bersyukurlah dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kemudian kalau kita juga mau ada pikiran, berkatilah musuh kita, lakukan. Kita harus berkati musuh kita, doakan. Itu pasti suara Roh Kudus, saya percaya itu. Dalam hati kita pasti ada seperti itu, berkatilah musuhmu, doakan. Kalau ada perselisihan, mengalahlah. Saya percaya itu mengalah itu juga suara Roh Kudus. Enggak ada ya. Jangan mengalah. Kalau ini hakmu, kamu kan benar.
kamu nggak boleh mengalah, harus itu. Ya, ini saya percaya ini suara-suara yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sampingkan ya. Saya pernah kesaksian sedikit ya. Sudah lama itu. Saya itu waktu itu parkir mobil di BCA Kertajaya Indah. Kemudian saya keluar dari BCA Kertajaya Indah, mobil saya diserempet orang. Dalam kondisi parkir ada orang juga mau parkir atau apa, pokoknya diserempet gitulah. Ada cacat sedikit. Wih, dalam hati saya ini saya nyariin supirnya. Benar ketemu supirnya. Supirnya sudah minta maaf loh. Tapi dalam hati saya ini, orang ini harus dikasih pelajaran. Orang ini harus dikasih pelajaran. Jadi, wah nggak bisa Pak, cuma maaf kok gitu. Saya ngomong, ya nggak bisa lah, minta tanggung jawabnya lah. Apa? Dia sudah mohon loh, saya ini cuma supir loh Pak. Saya cuma gini-gini tuh. Udahlah, nggak tahu lah Bapak kasih berapa lah. Saya pokoknya dalam hati saya itu pengen ngasih pelajaran supir ini supaya lebih hati-hati. Kemudian, ya udahlah Pak, saya kasih apa yang ada pada saya ini. Dia keluarkan uang 50.000 kalau nggak salah, saya lupa. Tetapi saya itu waktu itu ingat ditegur sama Tuhan. Kamu mau memberi pelajaran, padahal orang ini nggak kamu beli pelajaran pun dia sudah kapok dalam hatinya. Dia nggak sengaja itu menabrak mobil kamu. Kemudian kamu ingat, kamu juga pernah lo nabrak mobilnya orang, kamu juga diampunin. Wah, ini suara Roh Kudus. Saya langsung, Pak, nggak usah Pak, terima kasih Pak. Saya nggak minta Pak, ini saya percaya Bapak juga nggak sengaja. Wah, itu memang luar biasa Roh Kudus itu ya. Dalam hidup kita memang luar biasa peranannya ya. Saya juga pernah, mungkin ya saya saksikan ini, saya rindu menyaksikannya. Saya waktu itu di hari Sabtu, sudah waktu itu Sabtu kan ada gajian mingguan ya, baik pegawai-pegawai saya di Surabaya maupun di Jepara, harus ada bayar gaji mingguan, tetapi waktu hari Sabtu itu tidak ada sama sekali. Nggak cukup, saya sudah mentok. Rekening di bank dan apa maksudnya tabungan sudah nggak cukup lah. Dan ada tagihan kartu kredit. Tapi waktu saya sudah siang itu, saya kayak dengar gitu loh. Saya kayak diingatkan gitu. Diingatkan tentang peristiwa perjamuan di Kana. Ibu Maria, ibu Tuhan Yesus itu cuma lapor sama Tuhan Yesus. Mereka kehabisan air anggur. Langsung saya menangkap gitu, langsung saya sampai rumah, saya juga mau meniru, saya lapor. Tuhan, saya kehabisan air anggur, dalam arti saya kehabisan uang, nggak bisa bayar ini. Nah, kemudian setelah saya lapor begitu, saya setelah berdoa, nggak lama ada orang datang ke toko, itu membeli barang sesuatu, dan barang itu belum dikirim, selama-lamanya rasanya belum pernah orang beli gazebo kepada saya, dan langsung dibayar sekalipun belum dikirim, dilunasin, sehingga dari situ saya bisa menggaji karyawan saya. Puji Tuhan. Terakhir saya pengalaman juga ini, saya kan bangun toko saya itu. Saya waktu itu ya, di bulan Maret mungkin, waktu itu Maret tahun 2021, itu kan musim hujan. Saya merasakan memang akibat pandemi ini kan ekonomi agak melorot ya. Saya rasakan beberapa hari itu nggak ada penjualan dan nggak ada kiriman. Artinya nggak ada pemasukan. Kemudian pada hari itu ada kiriman. Ya puji Tuhan, dikirim sama anak buah saya. Tetapi di tengah perjalanan waktu mereka sampai di rumahnya orang, anak buah saya ini kepleset sehingga barang yang dipegang itu memang nggak terlalu besar, jatuh sehingga cacat. Pada intinya orangnya menolak dikirim barang rusak gitu, kembali dengan sia-sia, dengan tidak dapat uang, nggak dapat tagihan. Artinya saya waktu itu, waduh, rasanya jengkel, sih gimana ya, dalam hati itu orang ini nggak konsentrasi atau gimana sih, kok bisa begitu ya. Saya rasanya ya sedikit bersungut-sungut gitu, mengeluh gitu ya. Kemudian waktu sore, mereka belum pulang ini, saya disuruh nganter istri saya menukar barang ya. Istri saya ada keperluan ke Galaxy Mall, cuma menukar barang aja sebentar. Jadi saya tunggu di mobil. Waktu saya di mobil gitu sendirian, nggak tahu, pikiran saya itu loh, langsung seperti dicelikkan loh. Loh ada orang musim hujan ngirim barang kemudian kepleset jatuh.
Itu hal yang wajar itu. Udah dikatakan seperti itu hal yang wajar. Kamu harus bersyukur. Bagaimana kalau dia kepleset sampai di toko saya waktu itu kan renovasi, ada lantai 4. Bagaimana kalau dia kepleset karena masih ada lubang itu, kepleset dari lantai 4 jatuh ke bawah, apanya kamu nggak lebih sedih lagi? Langsung saya minta ampun, saya bersyukur Tuhan, itu pegawai saya jatuh seperti itu hal biasa, itu saya bersyukur. Padahal sebentar lagi memang mereka setelah pulang itu harus menutup terpal di lantai 4. Jadi itulah suara-suara Roh Kudus. Puji Tuhan ya, suara Roh Kudus ya. Jadi seperti itu yang harus kita dengarkan. Puji Tuhan. Kita lanjut ya. Sekarang ini yang tentang suara Roh Kudus. Marilah kita tingkatkan persekutuan kita dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus beracara dalam hidup kita. Dengan kata lain, mari kita bersekutu dengan Roh Kudus di hari-hari seperti ini ya. Kita harus lebih banyak bersekutu dengan Tuhan supaya kita peka akan suara Tuhan, peka suara Tuhan. Kalau kita sudah dengar suara Tuhan, kita mau melakukannya. Yang ketiga, dorongan Roh Kudus, bentuk pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, dorongan dari Roh Kudus. Yang kedua, suara Roh Kudus. Yang ketiga, hikmat Roh Kudus. Hikmat Roh Kudus. Saya minta tolong Pak Robert kembali. 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Dan Yakobus pasal 3 ayat 17. Minta tolong Pak Robert. Oke, Pak Isa. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Ya, hikmat ini adalah salah satu karunia Roh Kudus ya. Tadi disebutkan juga ada pengetahuan. Jadi ini roh hikmat ini adalah karunia Roh Kudus. Kemudian di Yakobus pasal 3, tetapi hikmat yang dari atas, maksudnya hikmat dari Tuhan, dari Roh Kudus itu pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu adalah hikmat dari Roh Kudus. Saya percaya kita ini perlu sekali hikmat akan Roh Kudus ya, hikmat dari Tuhan. Apalagi menghadapi setiap persoalan, pergumulan dalam hidup kita, kita perlu hikmat ya. Kalau kita baca di Alkitab mungkin Daniel itu melebihi punya roh yang luar biasa di dalam hatinya, di dalam hidupnya, sehingga Daniel ini luar biasa melebihi pemimpin yang lain. Itu contohnya. Kalau kita lihat ini juga siapa lagi ya selain Daniel, banyak ya dari Alkitab. Kemudian Salomo ini juga contoh dari Makalah. Salomo itu dapat hikmah saat ada 2 ibu yang memperebutkan anak, itu juga hikmat dari Allah. Ya, jadi dan ini bila kita merasa kurang hikmat, ini yang kadang-kadang kita itu nggak mau melakukan. Kadang-kadang kita itu menghadapi masalah atau masalah apapun, kadang-kadang kita itu kehabisan hikmat sepertinya. Tapi firman Tuhan mengingatkan, bila kita merasa kurang hikmat, kita bisa meminta kepada Allah supaya kita diberi hikmat untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Itu di Yakobus pasal 1 ayat 5. Saya bacakan, Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Ini firman Tuhan sudah memberikan ke kita contoh atau nasihat ya. Kalau kita kurang hikmat supaya kita berdoa, minta kepada Tuhan, meminta kepada Allah dengan tidak ragu ya. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan. Cuma kadang-kadang kita itu tidak datang kepada Tuhan, tidak minta hikmat Tuhan, tapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kepintaran kita sendiri. Kita tergesa-gesa seolah-olah sehingga cepat memutuskan sesuatu tanpa berdoa lebih dahulu. Jadi intinya hikmat ini
bicara tentang respon kita ya. Respon kita saat kita ada masalah. Setiap kita yang namanya manusia punya masalah. Setiap kita berhadapan dengan masalah, yang penting bagi kita adalah respon kita. Kita harus berespon yang benar. Untuk bisa berespon yang benar adalah yaitu dengan cara mendapat hikmat Tuhan. Jangan sampai kita berespon salah ya. Kadang-kadang kita itu cepat berespon salah. Ada masalah, langsung kita cepat marah atau menyalahkan si A, si B, atau apa. Atau ya banyak hal. Kadang-kadang kita itu saat menghadapi masalah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi malam hari ini kita harus minta hikmat Tuhan di dalam menghadapi masalah supaya kita berespon benar. Hati-hati dengan hikmat dunia, hikmat manusia, dan hikmat setan. Ya, itu ada itu di Yakobus pasal berapa itu? Ini enggak saya catat itu ada memang yang 2 Petrus ya kalau nggak salah itu tadi ada yang namanya hikmat dunia, hikmat manusia, dan hikmat setan. Tapi mari malam hari ini kita hanya mau mendengar hikmat Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Ini juga hikmat Tuhan ya, mengandalkan Tuhan. Hati-hati, kadang-kadang dalam menghadapi masalah kita nggak mau dirugikan, kita mau mempertahankan hak kita menuntut hak kita. Kadang-kadang seperti itu, ada suara di dalam hati kita. Kalau kamu benar, kamu harus jangan ngalah, kamu bela, kamu harus menuntut hak kamu. Itu mungkin itu hikmat manusia, mungkin itu ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita mengandalkan hikmat Tuhan. Kalau kita mempertahankan hak kita, menuntut hak kita hanya berkeluh kesah saja kepada Bapa di surga. Tuhan yang akan melakukan pembelaan dan pembalasannya. Ya, dalam bekerja mutlak kita perlu minta hikmat Roh Kudus. Kita akui, kita kurang berdoa, minta hikmat Roh Kudus ya. Mungkin selama ini saya juga kadang-kadang kita selama ini kadang-kadang kurang berdoa, minta hikmat Roh Kudus supaya kita benar-benar mengandalkan Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita belajar malam hari ini yaitu bentuk-bentuk pimpinan Roh Kudus ya, bentuk-bentuk pimpinan Roh Kudus. Berbeda dengan 1 minggu dan 2 minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu syarat-syarat supaya pimpinan Roh Kudus dinyatakan dalam hidup kita. Tapi malam hari ini kita belajar bentuk-bentuk pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu dorongan dari Roh Kudus, suara Roh Kudus, dan hikmat Roh Kudus. Saya percaya mungkin minggu depan juga akan dilanjutkan dengan pimpinan Roh Kudus yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maaf kelamaan mungkin ya 1,5 jam lebih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Bambang. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ampuni kami kalau kami sering menyimpang, kalau kami sering mengabaikan dorongan Roh Kudus, kalau kami sering mengabaikan suara Roh Kudus yang sudah nyata atas hidup kami, bahkan kami menyampingkan hikmat Tuhan atas hidup kami, ampuni kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Segenap hidup kami perlu Roh Kudus. Kami mengakui kami perlu Engkau Roh Kudus, biarlah memimpin setiap kami, setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada. Berkati umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang malam hari ini mengikuti ibadah FA online. Tuhan memberkati dengan bekal firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari bahwa pimpinan Roh Kudus bisa berbentuk dorongan, suara, dan hikmat Roh Kudus. Terima kasih Bapak, berkati FA wilayah Sawan maupun FA wilayah Kelampis Indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.